Peta persaingan pasar otomotif sedang mengalami pergeseran dominan. Produsen otomotif asal Cina perlahan-lahan mengikis dominasi merek Jepang yang telah bertahan menguasai pasar nasional selama beberapa dekade terakhir. Selama lebih dari 3 dekade, pasar otomotif Indonesia selalu identik dengan merek Jepang. Nama-nama seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi mendominasi hampir setiap jalanan kota hingga pelosok desa. Tidak hanya kendaraan pribadi, mereka juga mendominasi segmen kendaraan komersial seperti pickup dan truk. Dominasi ini bukan tanpa alasan. Merek Jepang dikenal dengan keandalan, efisiensi bahan bakar, serta harga jual kembali yang tinggi. Faktor yang sangat penting bagi konsumen Indonesia. Sebut saja Toyota Avanza, kendaraan yang mendapat julukan mobil sejuta umat karena begitu populer di kalangan keluarga Indonesia. Atau Honda dengan reputasi mesin irit yang menguasai segmen hatchback dan sedan. Lebih jauh, Jepang juga piawai memahami kebutuhan pasar lokal. Ketika permintaan akan mobil hemat bahan bakar dan harga terjangkau meningkat, merek seperti Daihatsu dan Suzuki muncul dengan kendaraan LCGC yang sukses besar. Strategi ini membuat merek Jepang menjadi raja tak tergoyahkan di Indonesia. Namun, perubahan mulai terlihat. Teknologi dan tren global yang mengarah pada elektrifikasi menjadi tantangan baru. Dominasi Jepang yang sebelumnya tampak kokoh mulai mendapatkan pesaing serius. Pada saat yang sama, dunia otomotif Indonesia mulai menghadapi tantangan baru. Kehadiran produsen otomotif asal Cina yang dikenal dengan strategi harga agresif dan teknologi inovatif mulai menggoyangkan dominasi Jepang. Cina terus memimpin revolusi teknologi dan otomotif global yang menciptakan tekanan besar bagi Jepang, di mana produsen mobil Cina seperti BYD, NIO, dan Wuling telah merebut pangsa pasar besar dari tangan raksasa Jepang seperti Toyota, Honda, dan Nissan. Cina kini menjadi pemain utama dalam kendaraan listrik atau EV. Merek-merek seperti BYD tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga berkembang pesat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia, produsen Cina kini menguasai 80% pasar EV dengan model seperti Wuling REV dan BYD Dolphin yang menawarkan harga kompetitif dan fitur canggih. Dan jika melihat di Cina, penjualan merek Jepang turun drastis. Pasar-pasar mereka di sana kini tinggal 14,9%, jauh di bawah merek-merek lokal yang mencatat 53% total penjualan kendaraan. Sementara itu, di pasar global, kontribusi Jepang dalam produksi mobil juga menurun dari 20% menjadi 11% dalam 2 dekade terakhir. Sementara Cina meningkat hingga menguasai 40%. Toyota memang masih kuat di pick up, namun merek-merek Jepang terlambat dalam merespon pergeseran tren menuju elektrifikasi. Fokus mereka yang masih berat pada kendaraan konvensional dan hibrida membuat mereka kesulitan bersaing di segmen EV yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Namun kini, perusahaan Jepang mulai berbenah. Beberapa perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Nissan, dan Mazda kini tengah mempersiapkan langkah besar untuk mengalihkan fokus mereka ke kendaraan listrik. Toyota misalnya akan meluncurkan berbagai model EV dengan teknologi solid state baterai yang lebih efisien dan diharapkan mulai dari 2027. Selain itu, Nissan juga berinvestasi besar dalam pengembangan baterai EV dan memperluas portofolio kendaraan listriknya dalam beberapa tahun mendatang. Mazda yang sempat tertinggal dalam transisi ke EV kini berkomitmen untuk mengalokasikan hampir 11 miliar US dollar untuk meningkatkan produksi EV dan menargetkan 40% penjualan EV pada 2030. Dengan langkah-langkah strategis ini, produsen Jepang berupaya mengejar ketertinggalan mereka dan memastikan kelangsungan relevansi mereka di pasar otomotif yang semakin didominasi oleh merek-merek seperti BYD. Lantas, seberapa pentingkah mobil listrik ini?
peran kendaraan listrik dalam industri otomotif global terus berkembang pesat. Di tahun 2024, diperkirakan sekitar 25% dari total penjualan mobil penumpang baru di dunia akan berasal dari kendaraan listrik yang setara dengan lebih dari 17 juta unit. Tren ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk kesadaran akan pentingnya pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi bahan bakar yang membuat kendaraan listrik semakin menjadi pilihan utama bagi konsumen dan pemerintah di seluruh dunia. Seperti yang diinformasikan dari situs Greensill, sejumlah negara dan perusahaan otomotif global sedang mengarah pada penghapusan kendaraan berbahan bakar fosil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai netralitas iklim. Beberapa kebijakan yang sedang dipersiapkan termasuk larangan penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai dari 2035. Uni Eropa misalnya berencana untuk melarang penjualan mobil berbahan bakar bensin atau diesel pada 2035, meskipun beberapa negara di luar Eropa seperti Norwegia sudah memimpin lebih cepat dengan target pada 2025. Gerakan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya mengurangi polusi udara untuk menerangi perubahan iklim. Selain itu, insentif bagi konsumen untuk membeli kendaraan listrik dan semakin ketatnya regulasi emisi kendaraan berbahan bakar fosil mempercepat transisi ini. Seperti yang tercantum dalam situs Wikipedia, di beberapa wilayah, misalnya di Norwegia, 88% kendaraan yang dijual pada 2022 adalah kendaraan listrik. Secara global, tren menuju kendaraan listrik semakin kuat dengan semakin banyak negara yang merencanakan penghapusan kendaraan berbahan bakar fosil. EV tidak hanya menjadi pilihan efisien bagi konsumen, tetapi juga langkah penting dalam mewujudkan netralitas iklim. Oleh karena itu, transisi ke EV akan terus mempengaruhi strategi pasar otomotif global, termasuk Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Peralihan menuju kendaraan listrik ini adalah tantangan dan peluang besar bagi seluruh produsen otomotif untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin ramah lingkungan dan efisien. Dan China kini mulai menggeser posisi merek Jepang yang telah lama menguasai pasar. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.